Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu The 5 Rules for Retailing in Recession. Dalam segmen terakhir masih bersama dengan Pak Handaka, CEO dari Senayan City. Pak Handaka, tadi kita bicara tentang topik dari kita hari ini, kita membicarakan tentang bagaimana menggrab switching customers ya, switchers. Dan kita tadi bicara bahwa switchers itu di Indonesia ini banyak sekali, sehingga program loyalty itu sekarang boleh dibilang dipertanyakan efektivitasnya. Sebesar apa sih Pak? Berapa persentase? Berapa sih? Kalau kira-kira persentasenya? Ya, kalau dari pengamatan kasar ya, banyak mall yang memang menghadapi switcher seperti itu, dan menurut saya sekitar 20-25%. Tapi untuk Senayan City saya sangat confident hal ini nggak terjadi. Jadi kebanyakan loyal customers ya, itu. Loyal dan banyaknya yang akan datang lagi. Kenapa? Kesatu yang saya bilang tadi, kita kan harus membuat customer ini nyaman. Nyaman dalam arti senyaman-nyamannya. Yeah. Satu, merasa aman. Kemudian kedua, juga di dalam itu benar-benar bersih. Kemudian ketiga, apa yang dia dapat tuh diperoleh. Seperti misalnya musola. Itu saya mendapat pujian banyak sekali karena musolanya juga enak, bersih, sehingga orang ke sana ya itu tadi rapat, mau arisan, mau apa, nggak usah pergi dulu cari musola yang bersih, karena di tempat kami ada. Dan dia biasanya dari motor nggak besar dong Pak. Saya kira misalnya 80% orang itu akan switching gitu. Nggak sebesar itu ya. Dan biasanya hanya temporer. Misalnya terjadi ada mall baru, dia mau lihat, setelah itu dia tentukan pilihannya, apakah dia loyal ke sana atau ke sini. Kalau ngomong tadi kalau kita ngomong tentang retailing outlets, misalnya pelanggan loyalnya Starbucks, pelanggan loyalnya Sogo misalnya, kira-kira berapa persen? Kalau itu menurut saya lebih kecil lagi, Pak. Karena misalnya Bapak udah cocok dengan Starbucks ataupun dengan Coffee Bean, biasanya kita jalannya lebih jauh yang Coffee Bean, kita ke sana karena taste-nya udah cocok. Kalau itu udah nggak bisa ditawar, Pak, sebenarnya. Berarti switching customer-nya lebih kecil. Oke. Kalau dulu memang mungkin besar, Pak, tapi dengan masing-masing improve, kita lebih tahu customer, lebih ngikutin mereka akan. Oke, berarti itu switching customer-nya masih cukup besar. Coba mungkin dalam tadi artikel ini juga termasuk adalah orang yang belum pernah mengenal Starbucks, orang yang belum pernah mengenal Coffee Beans, itu termasuk headroom itu termasuk adalah switchers yang bisa kita rebut ya. Jadi saya kira kita bisa apply di sana juga. Oke, kita lanjutkan ke dalam pertanyaan dari Pak Hasan Sujono. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Dr. Bayu. Ya. Pak Han, saya mau tanya berdasarkan curiosity, tapi sebelum saya tanya, saya mau memang mengucapkan selamat kepada Senayan City yang telah merintis membuat musola yang betul-betul bagus. Akibatnya sekarang mall yang lain juga terpaksa ikut-ikutan, dan saya sebagai orang yang suka perlu tempat sholat itu merasakan perbedaan yang besar. Itu jauh beda dengan perasaan kita kalau kita lagi jalan-jalan di Singapura yang nggak ada tempatnya malah terpojok. Pertanyaan saya itu sebetulnya ingin mempertanyakan tadi, karena Pak Handuk di dalam pertemuan kali ini kita ada dua topik yang Bapak harus pakai tadi, harus sebagai komentator mengenai kegiatan retailing itu sendiri maupun kegiatan bisnis mall itu sendiri, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Namun saya pikir kalau tadi Bapak sebutkan ada sistem strata title atau sewa, maka mall yang dasar itu adalah sistem sewa, sebetulnya kan tidak akan mendapatkan tambahan profit dari penambahan bisnis para tenannya. Yang membuat saya bertanya, apa kepentingan pengelola mall untuk ikut berpromosi mall itu kalau memang semua kliennya terdiri dari nama-nama yang baik dengan perusahaan-perusahaan yang solid dan keuangan yang kuat, yang asal mereka bisa bayar on time sewanya per bulan, kan seharusnya pemilik mall ya happy aja. Kalau yang mau bikin promosi adalah para tenan ya silakan aja. Tapi kenapa pengelola mall masih juga giat dalam mempromosikan mallnya? Oke, terima kasih. Sebelum dijawab Pak Handaka, saya nebak dulu nih. Biar kalau bisnisnya bagus, waktu naikin harga rentalnya mau gitu. Tapi nanti jawaban Anda nggak benar nggak begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Bu Ratna. Ibu Ratna silakan.
Baik, terima kasih Dr. Bayu menyambung daripada switcher tersebut. Kalau saya sebagai the shopper, saya biasanya wanita suka berbelanja, tetapi kadang-kadang wanita ada misalnya dia tahu oh ya mall itu adalah tertentu, merek tertentu. Ketika dia mau mencari merek yang let's say apakah satu kelas di bawahnya atau dua kelas di bawahnya, dia akan kesulitan. Dan ini saya temukan ketika saya ke Senayan City. Ketika saya mau mencari kado atau ketika mencari Gramedia nggak ada. Lalu mencari yang lebih murah sedikit nggak ada juga. Jadi wah terpaksa akhirnya oke, kita urungkan. Akhirnya cuma sebentar dan I'm going to some other place. Apakah memungkinkan secara visibility tadi? Bagaimana caranya mengatur tenant-tenant yang ada sehingga bisa memenuhi needs dari semua wanita-wanita yang kadang-kadang perlu juga, kalau kasih kado kan nggak perlu yang mahal-mahal gitu loh Dr. Bayu. Karena wanita mau dimengerti gitu Bu ya. Betul. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratna. Oke Pak Handaka, jadi ada dua pertanyaan yang kita bisa satukan dalam diskusi kita, itu adalah sebenarnya apa sih yang faktor-faktor yang dicari oleh customer? Customer Pak Handaka ini ada dua nih. Satu adalah the owners of the stores, yang kedua juga bagaimana pengunjung dari mall yang in a way untuk membuat owners of the stores ini happy juga gitu Pak. Jadi apa sih faktor-faktor yang di values oleh kliennya Bapak, pelanggannya Bapak, baik owners of the stores maupun pengunjung mall, ya. Dan yang kedua pertanyaannya itu berkaitan dengan Ibu Ratna, ya apakah ada hal-hal yang memang nggak bisa dilakukan atau memang tidak mau dilakukan karena memang misalnya dianggap ya pengunjung seperti ini, Bang Bu Ratna, yang misalnya pengunjung seperti ini yang bukan target kita lah gitu, misalnya seperti itu, gimana Pak? Ya, mungkin saya akan jelaskan pertanyaan Pak Hasan tadi pertama. Jadi kalau memang kita dengan cara strata title Pak, itu bagi pemilik mall akan lebih enak. Kenapa? Kalau strata title dibeli, berarti kan value-nya tinggi. Jadi investasi itu bisa cepat kembali. Nah, kalau kita rental atau leasing itu berarti kita akan nyewakan untuk 5 tahun secara bertahap, kembalinya uang lebih lama. Nah, di sini nih kita mesti hati-hati Pak. Kalau kita ngelola mallnya nggak benar, para penyewa atau tenantnya akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita sampai mengadakan promosi, panggil Miss Universe, Putri Indonesia, bukan karena kita mau buang-buang uang Pak, tapi supaya mall kita ini diminatin, rame, dan tenant di dalam happy, dan mereka akan memperpanjang sewa. Dan yang Dr. Bayu tadi bilang, 5 tahun yang akan datang kita ada penyesuaian harga gitu, bukan kenaikan harga, jadi penyesuaian. Penyesuaian itu bisa up bisa down loh Pak. Ya, di situ yang kita perhatikan Pak. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan agar tenant, kalau seperti misalnya sapi, kita kasih rumput terus gitu Pak. Susu kita ambil, kita jual. Kalau kita nggak berikan rumput, tentunya sapinya susunya hasilnya sedikit jadi. Jadi keterlibatan